Wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman yang meskipun sudah malam harusnya liburan gitu loh. Harusnya yang mau nikah juga siap-siap. Ini karena waktunya kan tinggal sedikit gitu loh. Untuk merubah status itu waktunya tinggal sedikit gitu. Mbak mau nikah ya, jangan lupa segera gitu loh. Statusnya dirubah walaupun di KTP tetap ya. Itu urusan nanti lah gitu loh ya. Siap, Ustaz, siap. Salam dulu ya Ustaz. Oke. Ya, bagi teman-teman yang kemarin lupa belum ikut ujian atau ikut UTS karena sinyal jelek, listrik mati, kuota habis, atau lagi dilamar orang, atau lagi mau nikah, persiapan, atau bantu temennya nikah, kan pahalanya sama. Makanya saya senang jadi MC itu karena MC itu pahalanya sama dengan yang menikah. Gitu. Masya Allah. Mandala ala khairin walahu mislu ajru fa'ili. Orang yang membantu atau menunjukkan orang kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Tak harus menikah, Mas Chandra, gitu loh. Siap, Ustaz. Boleh diamalkan tuh Ustaz ya. Iya. Walaupun cuma cuci piring nggak apa-apa ya Ustaz. Karena ya minggu ini kan kebetulan ada 3, Mas. Terakhir itu hari Senin kemarin teman kuliah di S3 itu nikah yang kedua gitu loh. Ya saya bantu ini. Kedua ya mudah-mudahan sakinah gitu. Yang pertama tapi ya pergi gitu ya udah ya apa gitu ya. Jadi harus disegerakan karena kebaikan ya. Nah teman-teman yang belum sempat itu segera ngurus bukan hanya ke saya saja tapi ke yang lain juga karena kalau masih waktunya masih pendek belum UAS gitu atau setelah UAS tapi masih berdekatan itu masih memungkinkan dosennya maklum atau oh maaf tapi nanti kalau sudah jauh-jauh apalagi sudah semester 7 mau ujian baru ngurus gitu itu sudah pokoknya dipersulit lah gitu biasanya kayak gitu ya jadi jangan sampai teman-teman ngalamin kayak gitu walaupun terkadang kita juga kasihan gitu loh tapi ya seolah-olah adabnya itu kurang gitu loh ya, kalau sekarang kan jelaskan aja di awal Pak kemarin saya pas dilamar Pak masa saya pas ngelamar mau jawab sambil jawab UTS Pak nggak logis kan gitu loh nanti kan salah jawab nanti gitu loh. Nah ya hari ini kita akan membahas tentang kelompok ke berapa Mas 6 tentang An-Nasai ya dan Ibnu Majah ya. Ibnu Majah dan Hijriah ya. Iya. Ya silakan teman-teman kalau pemakala sudah siap dipersilakan. Siapa hari ini? Saya Ustaz. Silakan Mas, silakan Pak Pak Bun. Sendirian. Ada temannya enggak? Kalau enggak ada teman kita nyari dulu. Langsung aja Ustaz ya. Sendiri aja enggak apa-apa. Langsung aja. Silakan tuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Baik, kepada yang terhormat dosen pengampu studi naskah hadis Bapak Suprapto MPDI dan kepada teman-teman semua, pembahasan makalah hari ini adalah tentang kajian teks hadis Sunan Ibnu Majah, riwayat hidup, metode dan sistematika, serta contoh hadis dan memaknai hijrah dalam konteks kekinian. Langsung saja kita masuki kepada bab pembahasan, yaitu tentang riwayat Imam Ibnu Majah secara singkat, bahwa nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi bin Majah Al-Qazwini Al-Hafidh. Beliau lahir tahun 209 Hijriah dan wafat pada tahun 273 Hijriah.
Ya, beliau sudah menginjakan kakinya di dunia bidang hadis sejak usia 15 tahun, yang pada saat itu beliau berguru kepada Syekh Ali bin Muhammad At-Tanafasi. Ya, beliau lahir di daerah Qazwin di kawasan Irak. Dan sebagaimana penuntut ilmu-ilmu yang lain, beliau banyak mengunjungi wilayah-wilayah untuk mengumpulkan hadis. Antara lain adalah Khurasan, Naisabur, dan yang lainnya di Ar-Ray, Irak, Baghdad, Kufa, Wasit, dan Basrah. Dan beliau juga memiliki guru yang banyak sekali. Di antaranya adalah Syekh Ali bin Muhammad At-Tanafasi, kemudian Jabbarah bin Al-Mughallas, Mus'ab bin Abdullah Az-Zubair, Suaid bin Sa'id, Abdullah bin Muawiyah Al-Jumahi, Muhammad bin Ramh, kemudian ada Syekh Ibrahim bin Munzir Al-Hizami, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Hisham bin Amr, dan Abu Said Al-Ash'aj. Ya. Itu sekilas tentang riwayat hidup Syekh Ibnu Majah. Kemudian metode dan sistematika penulisan hadis. Beliau dalam menulis buku Sunan ini, Imam Ibnu Majah memulainya terlebih dahulu dengan mengumpulkan hadis-hadis dan menyusunnya menurut kitab atau bab-bab yang berkenaan dengan masalah-masalah fikih. Hal ini seiring dengan metodologi para muhaddisin yang lain, yaitu setelah menyusun hadis tersebut, Imam Ibnu Majah tidak terlalu memfokuskan ta'liqul al-hadis yang terdapat pada kitab-kitab fikih tersebut, atau boleh dikatakan beliau hanya mengkritisi hadis-hadis yang menurut hemat beliau adalah penting. Kemudian di dalam metodenya Ibnu Majah dalam menulis bukunya ini adalah dengan merunutkan bab-babnya yang terdiri dari muqaddimah. Di dalamnya terdapat 37 kitab pembahasan, 1.500 bab, dan yang mencakup kurang lebih 4.341 hadis. 3.002 hadis diantaranya hadis-hadis yang juga diriwayatkan di 5 buku hadis yang lain. Kemudian memasuki tahap yang ketiga, yaitu memaknai hijrah dalam konteks kekinian. Di sini ada 2 buah hadis yang akan saya bacakan, bahwa hadis yang pertama adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'im ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fahijratuhu ilallahi fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Yang artinya sesungguhnya setiap amalan tergantung ke hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian di hadis kedua disebutkan dalam hadis yang cukup panjang, hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah, hadatsana Muhammad bin Fudailin an Yazid bin Abi Ziyad an Mujahidin an Abdurrahman bin Safwan Safwan bin Abdurrahman
al-Quraisy qala lamma kana yaumu fathi Makkah jaa bi abihi faqala ya Rasulullah ij'al li abi nasiban fil hijrah faqala innahu la hijrata fantalaqa fadakhala ala al-Abbasi faqala qad araftani qala ajal فخرج العباس في قميص ليس عليه رداء فقال يا رسول الله قد عرفت فلانا والذي بيننا وبينه وجاء بأبيه لتبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا هجرة فقال العباس أقسمت عليك فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده فمس يده فقال أبررت أمي ولا هجرة حدثنا محمد بن يحيى حدثنا حسن بن الربيع عن عبد الله بن إدريس أي يزيد بن أبي زياد بإسناده نحوه قال يزيد بن أبي زياد يعني لا هجرة من دار قد أسلم أهلها, yang artinya ketika penaklukan kota Mekah ia datang bersama bapaknya, lalu ia berkata, wahai Rasulullah, berilah bapakku pahala hijrah. Beliau bersabda, sesungguhnya sudah tidak ada lagi hijrah. Ia pun pergi dan menemui Abbas. Ia berkata, engkau kenal dengan aku? Al-Abbas menjawab, tentu. Al-Abbas kemudian keluar dengan mengenakan kemeja tanpa selendang. Ia lantas berkata, wahai Rasulullah, engkau telah mengenal si Fulan dan apa yang terjadi antara kami dengan dia. Ia datang dengan bapaknya agar engkau membaiatnya untuk hijrah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sudah tidak ada lagi hijrah. Al-Abbas berkata, aku bersumpah atas engkau. Lalu Nabi SAW mengulurkan tangan dan memegang tangan Abbas seraya berkata, aku telah menetapi pamanku, namun tidak ada lagi hijrah. Telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Yahya berkata, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ar-Rabi' dari Abdullah bin Idris, dari Yazid bin Abu Ziyad, dan sanadnya sebagaimana dalam hadis. Yazid bin Abu Ziyad berkata, tidak ada hijrah dari suatu negeri yang penghuninya telah masuk Islam. Dalam pembahasan ini, secara bahasa, hijrah berasal dari bahasa Arab, yaitu hajaro, yuhajiru, muhajaratan, dan hijratan. Kata ini dimaknai dengan taroka min makan ila makan, yaitu meninggalkan suatu tempat ke tempat lain. Dan konteks makna inilah yang dicontohkan Nabi Muhammad, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Kata ini berasal dari akar kata hajaro, yahjuru, hajron, yang bermakna meninggalkan, at-tarku atau berpaling, al-i'rad, memutuskan, al-qat'u, dan menahal, al-man'u.
Secara khusus dalam terminologi Islam atau makna syar'i, maka hijrah bermakna meninggalkan sesuatu atas dasar untuk melakukan taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Ar-Raghib Al-Isfahani dalam kitabnya Mufradat Al-Faz Al-Quran mengatakan makna kata hajara dengan mufaraqo al-insanu ghairuhu imma bi al-badani au bilisani au bilisan au bi al-qalb, yaitu meninggalkan orang lain baik secara fisik, lisan maupun hati. Dalam konteks kekinian, maka dapat dipahami bahwa makna hijrah bukan sebatas perpindahan fisik atau perubahan penampilan luar semata, tapi juga perubahan sikap atau mental kita. Memahami hadis tersebut, substansi hijrah adalah transformasi hati melalui niat yang jernih, bukan karena urusan duniawi, tapi karena ilahi Rabbi. Dengan demikian, hijrah tidak hanya dimaknai dalam pengertian sempit, perubahan penampilan fisik semata, sebab hijrah yang dilakukan hanya sebatas perubahan penampilan tanpa dibarengi dengan penataan hati, maka yang terjadi adalah kesombongan religiusitas, merasa paling benar dan menganggap rendah orang-orang yang belum mendapat hidayah. Dan dipertegas lagi dengan kalimat terakhir dalam hadis kedua bahwa tidak ada hijrah dari suatu negeri yang penghuninya telah masuk Islam. Maka dapat dipahami bahwa ajaran hijrah dalam konteks kekinian yang harus terus diangkat dan didalami adalah semangatnya, bukan tampilan luarnya. Lebih dari itu, hijrah harus dipahami sebagai proses yang terus-menerus, belajar lebih dalam lagi terkait ajaran Islam yang ramah dan melahirkan akhlak al-karimah. Dengan kata lain, hijrah dalam konteks kekinian adalah proses perubahan yang terus-menerus ke arah yang lebih baik dalam mendekatkan diri kepada Allah atau menggapai keridhaan Allah. Demikian pembahasan. Kemudian kesimpulannya adalah bahwa Imam Ibnu Majah adalah salah seorang ulama hadis, pemilik Sunan Ibnu Majah, salah satu kitab hadis yang dimasukkan dalam kelompok Kutubus Sittah. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ar-Rabi' bin Majah Al-Qazwini Al-Hafidh, atau yang dikenal dengan Ibnu Majah. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kemudian kita bisa masuki diskusi. Mungkin bisa dibuka ruang tanya jawab. Terima kasih. Baik, makasih atas pemateri atas penyampaiannya. Kemudian untuk sekarang, setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman ada yang ingin ditanyakan atas yang telah disampaikan oleh pemateri. Ada Monik, Siska, ayo. Ustaz, doa dapat jodoh biar cepat gimana Ustaz? Yang itu mau dibawa kemana? Udah ada Bang Ilyas yang mau siap, tapi malah ditolak. Harus siap hijrah status ya. Bukan hanya pindah. Iya Ustaz, hijrah status, bosen jomblo mulu. Harus ya, harus Alman pindah. direkam kan, ini ntar laporin aja yang itu yang sama S2 tuh. Baik. Harus pindah hati dan pindah ke lain body deh. Kan pilihan satu ya Ustaz, banyak ya, harus banyak. Sis, itu mah minta dimantapin aja, bukan minta dideketin jodohnya. Jodohnya udah ada, cuma belum mantap. Oh gitu, kalau mau mantap harus dijawab 3 kali loh. Tanya Monica tuh, mau banget. Ya Ustaz, biar Oke, selain doa jodoh apalagi ada minta doa lagi, doa yang lain, doa biar jodohnya ini segera datang melamar gitu. Gimana teman-teman? Barangkali ada yang mau ditanyakan?
Oke, coba saya mau coba tanya dah. Ya, tadi dinukil ya, ada kalimat ta'liqul hadis. Itu maksudnya apa gitu. Saya juga belum tahu. Kemudian ini yang tadi mengkritisi hadis-hadis penting yang menjadi pembahasan dari kitab Sunan Nasai ini ya. Ibnu Majah ya. Ibnu Majah, astagfirullah. Ya, Ibnu Majah itu mungkin bisa sedikit lebih mendetail gitu. Oke. Oh, Gunadi sendirian ini. Nggak nyari Temennya nggak ada partner. ya. Partnernya nggak ada ini. Siapa partnernya? Hah? Kehilangan sinyal sepertinya saat beliau. Nida Zat, Nida ulah sana. Oh, udah sana. Jangan-jangan masuk ke KUA ini. Kira itu yang harus tanggung jawab. Dikejar toh, gitu. Dicari. Jangan-jangan masuk tersesat ke KUA, jadi sinyalnya ketutupan gitu. Ya Ustadz, maaf Ustadz. Tutup Hadir masa lagi. lalu, Zat. Oke, silakan. Ada yang lain? Ta'liqul hadis. Nizam. Ayo teman-teman, barangkali ada yang mau ditanyakan atau ditambahkan. Ustadz, saya mau nanya. Gitu. Ya, silakan. Ustadz, kan saya pernah ada pertanyaan gitu ya ke saya. Bukannya cadar itu budaya Arab ya, katanya gitu. Apa dalil tentang memakai cadar? Lalu mengapa kamu memakai cadar padahal nggak ada dalilnya gitu Ustadz? Saya bingung jawabnya. Mungkin saya minta jawabannya dari Ustadz. Wah, kalau saya jawabannya ya harus ada pertanyaan yang lain dulu gitu loh. Saya jawab yang gampang deh gitu loh. Ya? Oke. Cadar. Ini nanyanya ke dosen atau ke pemateri? Ya, Belum ke dosen ya? Maaf tadi Nggak apa-apa. ketinggalan handphonenya mati. Ada. Gimana? Ayo dijual. Ya. silahkan Kak Bu Nadi dijawab dulu yang bisa. Tadi tentang ta'liqul hadis ya. Untuk lebih detailnya juga kalau secara makna itu mungkin hadis-hadis yang menggantung gitu ya. Ta'liqul hadis itu hadis-hadis yang mungkin apa ya? Yang gimana? Salah. Kurang paham juga dan melenceng. Ta'liqul hadis. Ada yang tahu tentang ta'liqul hadis? Pengambilan Zat atau gimana? Ta'liq. Ya. Ala kok menggantung nih. Salah, Pak. Ta'liqul hadis. Ada yang sudah ketemu tentang ta'liqul hadis? Ikhtilaf.
Kalau enggak, jawab yang lain dulu aja kok yang bisa. Doa mencari jodoh tadi. Ya, barangkali ada gitu ya. Biar jodohnya cepet gitu loh. Wes, tuh saya setuju Ustaz. Lebih cepat lebih baik ya Ustaz. Ya. Barangkali ada yang mau coba teman-teman tanya tambah atau mungkin mau Tadi apa Ustaz? sharing, kita sharing ya. Mungkin tadi pembahasan seputar hijrah nih, ya kan sering rame nih. Ya, tadi yang masalah penampilan ini kita sharing aja, nggak pertanyaan. Tadi kan di situ hijrah penampilan ya. Ya terkadang malah jadi apa akar kesombongan gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi merasa lebih baik dan lain sebagainya. Khair. Kalau menurut saya sih memang untuk tahapan awal biasanya kita memahami ya untuk hijrah itu mungkin ya untuk saat ini memang dimulai dari penampilan gitu. Itu untuk tahap pertama. Kemudian untuk selanjutnya ketika kita sudah merasa lumayan kita membutuhkan proses itu, nanti kita naik lagi nih di hijrah yang keduanya itu di perilaku. Jadi terkadang kan ketika kita merasa bahwa pakaian kita udah syar'i, berusaha nanti otomatis ya kita juga menyadari bahwasanya dengan pakaian itu kita harus menjaga perilaku yang baik gitu. Kita mulai naik tahapan gitu perilaku. Jadi nggak mungkin kan ketika kita pakaiannya menutup aurat dan lain sebagainya ya yang benar-benar berusaha untuk syar'i tapi perilakunya kayak apalah dan lain sebagainya gitu. Biasanya lebih menjaga diri gitu ya. Itu mungkin proses dan itu cara Allah memberikan hidayah ya, bisa jadi. Kemudian setelah dari kedua tahap itu barulah naik ke tahapan yang tadi tuh yang paling atas yang tadi disampaikan bahwasanya hijrah itu mengkosongkan hati, tapi hati kita ini diisi dengan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mungkin yang tadi disampaikan bisa jadi itu puncak utamanya gitu seseorang yang berhijrah. Dan namun kan perlu dipahami juga kita ya saya pribadi yang manusia biasa gitu kan, mungkin butuh proses step-step itu. Terkadang di awal dari kita mungkin berusaha dari penampilan, kemudian baru kita ubah dari perilaku kita, kemudian setelah itu baru kita mulai mengosongkan hati kita dari kecintaan kepada manusia, tapi dialihkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Mungkin itu bisa buat sharing aja. Mungkin teman-teman ada yang kurang setuju bisa kita sharing kayak gitu. Tadi pertanyaan ta'liq apa tadi? Maksud ta'liqul hadis. Oh, ta'liqul hadis. Mohon maaf Ustadz, boleh bantu jawab kah? Sekali Bang Ilyas. Itu dia. Tidak ada. Siska kenapa ketawa-tawa? Kenapa? Emang suara aku gak ada. Kok asik banget nih. Tidak. Apa ya? Pak, gimana tadi ada sebuah pertanyaan apa gimana Ustaz? Baru nyambung. Ada dua tadi. Diketawain Siska aja lupa semua itu. Jadi mengalihkan ingatan satu. Ta'liq itu dari kata alaqo, yu'aliku ta'liqon. Kan ada sigotik gitu loh. Ada ta'liqul hadis, ada takhrijul hadis ya. Itu lawannya takhrijul hadis itu ta'liqul hadis. Ada yang tahu? Jadi makna ta'liq itu kalau menurut saya Ustaz ya, itu sebuah catatan kecil, fungsinya itu untuk mengomentari. Suaranya mendem Bang Ilyas. Halo? Oh ya, gimana? Suaranya. Oh, ta'liqul hadis itu sebuah catatan pendapat dari seorang ahli hadis. Biasanya itu tertulis
hanya sebaris saja untuk mengomentari hadis tersebut gitu. Jadi maksudnya fungsinya itu yang saya ketahui itu fungsinya ya hadis ini dikeluarkan oleh siapa, hadis ini hasan atau sahihnya, langsung hadis ini riwayatnya dari mana gitu. Apakah dikeluarkan dari Imam Bukhari atau dari apakah ya dari Imam Bukhari, apakah dari Imam Muslim, apakah hadis ini hasan atau doif, itu yang saya ketahui. Mungkin bisa dibenarkan oleh Ustadz kita, yaitu Ustadz Pak Suprapto. Ya, Jadi kayak catatan kaki gitu, Bang Ilyas, referensi catatan kaki. Footnote. Ini kalau footnote kan catatan kaki. Kalau ini komentar. Jadi komentar oh hadis ini dikeluarkan dari ini, hadis ini doif gitu, lemah gitu, riwayatnya dari contohnya dari sahabat ini gitu. Maka oleh karena itu jangan dipakai untuk amalan apa segala macam. Itu kalau footnote kan catatan kaki gitu maksudnya. Oh, berarti tambahan informasi ya? Iya, tuh Informasi. lebih itu saja sih mungkin. Biasanya kalau ta'liqul hadis itu terdapat dalam kitab syarah kebanyakan. Syarah-syarah atau kitab Rijalul Hadis gitu. Kebanyakan. Yang saya pernah baca itu ta'liqul hadis ada di banyak yang mengomentari itu kitab dari Syekh Albani yang banyak mengomentari bahwa catatan-catatan beliau itu ada di bawah gitu. Di bawah dari beda ya, maksudnya kalau syarah kan penjelasan dari kitab syarah, kalau ini catatan-catatan gitu. Jadi fungsinya itu ya sebagai informasi. Itu saja yang mungkin yang saya ketahui. Ya betul Mas, gitu kan. Jadi kalau tahrijil hadis itu sifatnya melacak hadis dari mana sumber aslinya, gitu. Jadi kan kalau ada hadis misalnya utlubul ilma walau bisin, itu nggak jelas sumbernya. Nah, kalau ketika kita menulis dalam karya ilmiah, itu semua sumbernya harus ada rujukan dari kitab induk. Jadi kalau ada satu hadis, dicari sumbernya dari mana, gitu. Kemudian perawinya siapa. Nah, nanti dari situ akan bisa dilacak dan ditentukan status hadisnya. Nah, kayak misalnya Siska ini. Siska itu masih gadis atau sudah janda gitu misalnya. Harus ditelisik dulu gitu loh. Rumahnya di mana? Ustaz. Misalnya siapa nama bapaknya, siapa nama ibunya, tinggalnya di mana. Kemudian baru dilacak. Oh, dia masih single gitu loh. Nah, terus kalau sudah single itu kan ada yang sudah punya tunangan, ada yang belum gitu loh. Nah, itu kalau dia masih single murni, ya, kalau ini kan single nggak murni, kalau sudah punya calon gitu loh. Nah itu ditentukan lah. Proses tahrijil hadis itu seperti itu. Nah sementara ta'liqul hadis itu hadis-hadis yang memungkinkan memiliki makna yang lebih dari satu atau memiliki pemahaman yang bisa mengaburkan orang yang membaca atau mendengarnya, itu diberi catatan kaki untuk mempermudah orang memahami dan mencerna hadis yang disampaikan. Nah, Imam Bukhari itu memiliki metodologi untuk memisahkan antara hadis yang sahih ditulis dalam kitab Jami'us Sahih Al-Bukhari, sementara kitab-kitab yang bermasalah dalam tanda kutip menimbulkan persepsi yang salah baik dari perawi maupun dari sisi matan hadis itu dipisah dalam kitab Ad-Du'afa. Demikian pula An-Nasai.
Imam Nasai itu beliau menulis kitab Sunan Al-Kubro. Kemudian Sunan Al-Kubro itu disarikan lagi dalam Sunan As-Sugro atau kitab Al-Mujtaba atau kitab Al-Muhtar. Nah, kalau Sunan As-Kubro itu ada beberapa hadis yang sifatnya dhaif atau perawinya dalam tanda kutip bermasalah atau hadisnya tidak jelas, maka dalam kitab Sunan As-Sugro ini yang dipilih hanya hadis-hadis yang sahih dan tidak menimbulkan persepsi yang salah. Itu salah satu metode saja tentang ta'liqul hadis. Jadi intinya itu ta'liqul hadis adalah memberi penjelasan lebih gitu loh kepada orang yang membaca atau mendengar, tetapi sekali lagi dalam ilmu hadis terkadang catatan tambahan itu justru dianggap sebagai hadis gitu loh. Nah, kalau tidak ditaruh di catatan kaki, kalau dilanjutkan gitu loh. Misalnya gini, disebut An Abi Umayyah. Abi Umayyah itu siapa namanya? Dalam strip langsung disebut Anas misalnya. Nah, itu kalau penjelasan setelah strip itu adalah penjelasan tentang nama asli dari Abi Umayyah gitu loh. Nah, itu seringkali dianggap sebagai hadis, padahal itu hanya penjelasan dari orang yang menulis hadis. Itu kekeliruannya tentang ta'liqul hadis kadang ada pada tahap yang demikian. Maka idealnya ta'liqul hadis itu ada hadis asli dari Rasul, kemudian ketika ada kata-kata yang sulit dipahami, dicerna, ataupun memiliki makna bahasa serapan dari bahasa asing, itu dijelaskan di bawahnya. Itu ya, kira-kira. Ada yang lain? Pertanyaan yang belum dijawab kok? Ustadz, mau nambahin pertanyaannya Ayu, boleh? Bantu jawab? Boleh banget, Bu. Silakan, Bu. Memang terkadang banyak di Indonesia itu bilang kalau wanita bercadar itu kan identik dengan Arab dan ke Timur Tengahan lah gitu. Padahal kan kita sudah tahu ya, untuk menutup aurat itu bagi wanita itu kan merupakan ajaran Islam gitu. Bukan ke bukan ke Arab-Araban, tapi kan berdasarkan Al-Qur'an itu dan hadis itu adalah menutup aurat dan ajaran Islam gitu. Saya coba jawab menurut 4 mazhab. Dari pertama mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi, wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya adalah sunnah atau dianjurkan dan menjadi wajib jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Menurut Asy-Syaron Balali berkata, seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan, serta telapak tangan luar. Ini pendapat yang lebih sahih dan merupakan pilihan mazhab kami atau menurut matannya Nurul Idah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, Imam Maliki berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat, namun memakai cadar hukumnya sunnah dan diwajibkan jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Sesuai dengan pendapatnya, aurat wanita di depan lelaki muslim ajnabi adalah seluruh tubuh selain wajah dan telapak tangan. Bahkan suara indahnya juga aurat. Sedangkan wajah, telapak tangan luar dan dalam boleh dinampakkan dan dilihat oleh laki-laki maupun wanita tersebut, baik muda, baik sekedar melihat ataupun untuk tujuan pengobatan. Kecuali jika mengkhawatirkan timbul fitnah atau lelaki melihat wanita itu untuk melihat keindahannya, maka hukumnya haram. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, aurat wanita di depan lelaki atau ajnabi bukan mahram adalah seluruh tubuh, sehingga mereka mewajibkan wanita memakai cadar di hadapan lelaki yang bukan mahramnya.
Wanita memiliki 3 jenis aurat. 1. Aurat dalam sholat sebagaimana telah dijelaskan, yaitu seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kedua, aurat terhadap pandangan laki-laki yang bukan mahram, yaitu seluruh tubuh termasuk wajah, telapak tangan. Yang ketiga, aurat ketika berdua bersama mahram sama seperti laki-laki, yaitu antara pusar dan paha. Sedangkan menurut mazhab Hambali, setiap bagian tubuh wanita adalah aurat, termasuk pula kukunya. Jadi diperintahkan untuk tubuh wanita yang balik atau aurat termasuk sudut kepala adalah aurat. Jadi menurut Imam Hambali itu diwajibkan menggunakan cadar. Jadi dari empat mazhab itu dua mazhab yang mengatakan wajib menggunakan cadar. Kalau dua mazhab lagi tidak mewajibkan, tapi bila mengkhawatirkan atau menimbulkan fitnah lebih baik menggunakan cadar. Itu aja sih Ustadz. Terima kasih Boleh untuk nanya nggak, jawabannya. Kalau dari Mpok. segi teksnya, Pok, teks mungkin Quran ataupun hadis. Kalau tadi kan berbicara tentang konteks ya. Ya konteks. Ya konteks. Jadi karena permasalahan utamanya ya tergantung itu apa yang tadi situ sampaikan. Untuk masalah teks, tadi kayaknya saya dengarnya sih untuk teks secara teks itu ada gak? Memang harus menggunakan aurat gitu. Kalau itu di Al-Quran itu kalau nggak salah Quran surah Al-Ahzab ayat 33 deh man. Wa Qur'annya fil buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaklah kalian wanita muslimah berada di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana yang dilakukan wanita jahiliyah terdahulu. Kalau berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 33. Kalau berdasarkan sunnahnya itu berdasarkan hadis itu hadis riwayat Bukhari 4.759. Ketika dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dada, leher, dan mereka merobek selimut untuk berkerudung dengannya. Mpok, Itu aja makasih sih. banyak Mpok penjelasannya. Tapi kalau yang dari Al-Quran sih sebenarnya banyak yang berpatokan pada surah Al-Ahzab ayat 33. Makasih banyak Mpok jawabannya Mpok. Mohon maaf, walaupun dia berhijab gitu, tapi terkadang hijabnya itu jadi tabarruj gitu. Jadi hijabnya itu yang di model-model lah atau gimana, justru yang bukannya niatnya menutup, malah justru itu seperti itu hadis Al-Quran itu yang dimaksud di surat Al-Ahzab itu seperti itu. Sedangkan kalau kita menggunakan hijab yang benar kan kalau pakai cadar itu kan nggak mungkin pakai cadar tapi jilbabnya dimacem-macemin, itu kan kayaknya rata-rata nggak kayak gitu. Itu aja sih kalau menurut saya Ustadz. Kalau ada yang lain boleh ditambahkan atau Ustadz boleh menambahkan. Enggak lah, udah cukup. Jadi ini masalah jilbab itu kan selama ini kita menganggapnya sebagai satu hal yang paten, wajib. Nah, tapi ada salah satu pendapat mufasir yang itu diikuti oleh Pak Quraisy Shihab tentang kewajiban tapi merupakan pilihan, ibaratnya begitu secara bahasa kasarnya. Nah, hal itu tidak lepas dari surat Al-Ahzab ayat 59. Kalau yang tadi 53 itu tentang 33 Ustadz.
Tentang 33 itu surat Al-Ahzab itu surat 33 ayatnya 33. Tabarruj itu berasal dari benteng yang kokoh dan tinggi sehingga dia tampak dari kejauhan. Nah, karena benteng itu tempatnya tinggi, tampak dari kejauhan, nah, itu ditiru oleh orang-orang jahiliyah biar dia tampak beda dan menjadi pokok perhatian gitu loh. Cara menarik perhatian cewek itu kadang sampai pada tahap kayak gitu dulu. Kalau sekarang itu beda gitu loh. Kalau dulu pakai jilbab yang model-model, sekarang enggak. Jilbabnya dilepas, bajunya dikurangi kainnya gitu loh. Itu cara menguranginya gitu loh. Biar jadi perhatian gitu loh. Bahkan di kalangan artis gitu loh. Dihilangkan malah Ustaz. Iya. Bahkan di kalangan artis untuk menaikkan grade atau rating atau popularitas itu terkadang mereka rela menyebarkan foto-foto syur atau foto-foto yang vulgar itu dengan kesengajaan gitu loh. Nah itu sebenarnya model jahiliyah ala modern gitu loh. Jadi kalau dulu modelnya hanya pakai terbatas jilbab yang model gitu atau pakai jilbab tapi ketat, sekarang lah pakai bajunya ketat, jilbabnya juga menutup. Menurut Ustadz Abdul Somad itu pasrah tapi tak rela gitu istilahnya kan kayak gitu ya. Ya pasrah tapi tak rela gitu loh biar jadi perhatian. Tapi sekali lagi adapun hadisnya penjelasan tentang surat Al-Ahzab ayat 59 gitu. Bunyinya kan gini. Wa kullil ya nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Nah, kata jalabibihinna itu diartikan sebagai jilbab yang menutupi. Padahal jilbab itu gitu loh. Itu adalah model fashion yang dikenalkan setelah tahun 80-an gitu loh. Nah, model jilbab yang sekarang itu oleh di Indonesia itu dikenalkan setelah tahun 80-an ke sini. Nah, tahun-tahun sebelumnya itu umumnya memakai kerudung ya, kerudung yang ala Jawa biasanya dipakai oleh mama kita yang panjang gitu. Sehingga dalam ceramahnya itu Pak Quraisy menyinggung salah satunya istri Buya Hamka dan istri Pak Idham Khalid yang tidak memakai jilbab ya. Nah, itu kenapa? Karena modelnya memang baru diperkenalkan gitu loh. Pada tahun 80-an, berarti sebelum tahun 80-an itu sifatnya bukan berupa jilbab yang menutup, dia hanya kerudung yang menutup gitu ya. Nah, kemudian hadis yang berkaitan dengan jilbab itu semua gitu loh disepakati tentang perselisihan kesahihannya, tentang batasan-batasan dari aurat yang disebut aurat itu sampai mana, itu tidak disepakati oleh para ulama. Misalnya saja gitu loh, ada wilayah domestik, ada wilayah umum. Wanita yang berada di rumah itu memiliki aurat yang berbeda dengan ketika berada di luar. Nah, demikian pula ketika dengan mahram maupun di luar mahram. Nah, itulah kalau dalam ilmu tafsir itu dibahas secara detail. Jadi ada orang-orang yang diizinkan melihat aurat karena memiliki mahram, hubungan mahram, musyaharah. Musyaharah itu ikatan pernikahan seperti mertua, kemudian ke menantu, atau hubungan nasab, kakak beradik, atau hubungan persusuan atau yang lainnya, ya, itu diperbolehkan. Ya, jadi aurat itu tidak mutlak sampai ke situ. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, riwayat Dawud Al-Dhahiri itu dikatakan ketika seorang laki-laki ingin meminang seorang wanita dengan tujuan serius untuk menikah, kemudian dia bisa menjaga rahasia dari wanita tersebut, itu diperbolehkan melihat gitu loh bagian tubuh dari wanita gitu loh, selama tidak menimbulkan fitnah dan didampingi oleh pihak keluarganya.
Nah, tapi kalau ada aib itu dia wajib menjaganya gitu. Itu pernah disampaikan oleh pengarang buku yang berjudul Kupinang Engkau dengan Hamdalah gitu. Ketika beliau menyampaikan itu diprotes ada seorang akhwat dari kami atau PMI, kami biasanya yang pakai jilbab panjang-panjang itu dia protes gitu loh. Karena menurut pemahaman dia wanita kalau dilihat tubuhnya itu akan melecehkan. Tapi dalam kitab fikih pun itu daripada nantinya ada cacat yang kemudian menyebabkan fasakh nikah, merusak nikah, pembatalan nikah, misalnya ada rotak. Rotak itu daging yang menghalangi vagina gitu loh. Atau tulang yang berada di vagina yang menghalangi proses ketika bersetubuh. Itu ketika ada kayak gitu, itu laki-laki berhak membatalkan pernikahan. Demikian pula bagi wanita ketika memiliki aib suaminya impotensi ketahuan baru pada saat malam pertama gitu loh. Nggak bisa gerak misalnya. Itu boleh dibatalkan. Nah, tapi sebelum itu pemikiran Dawud Al-Dhahiri mending terbuka gitu. Tapi asal sama-sama menjaga dan didampingi oleh keluarga, gitu loh maksudnya. Hal-hal semacam itu harus dibuka ketika orang sudah punya niat baik untuk menikah. Gitu. Jadi kalau sudah tahu dengan orang yang belum tahu kaget di malam pertama itu kan beda. Kalau sudah tahu, dia memiliki kekurangan ini, tapi saya siap menerimanya. Tapi kalau orangnya nggak tahu kemudian kaget, biasanya shock kan, gitu loh. Lari akhirnya kembali ke mantannya lagi, gitu loh. Itu kan ya sayang gitu loh. Udah biaya mahal, waktu banyak, dikira ada surga dunia, ini malah neraka dunia gitu loh. Ya. Bentar, Bu. Ada pertanyaan dulu silakan. Di luar ini, Zat, boleh. Mau nanya, Ustadz. Rizka nggak boleh banyak nanya, ntar habis suaranya. Serius. Silakan. Doanya nanti ya, terakhir ya. Jadi doa langsung diamalkan. Ya, Sis ya. Ustadz mau nanya, banyak orang yang udah mencoba untuk berhijrah, tapi merasa belum merasa deket banget gitu sama Allah. Ustadz, itu gimana Ustadz? Apa hijrahnya masih belum istiqomah atau masih main-main gitu Ustadz? Satu, mungkin banyak dosanya. Dua, mungkin beda statusnya gitu loh. Statusnya itu belum dirubah. Maka hijrah paling utama bagi anak muda itu menikah gitu loh ya. Ya Ustadz itu ya tahu Ustadz. Selain menikah Ustadz, aduh. Oke, nah jadi gini, orang merasa tidak dekat dengan Allah itu kan karena satu, bisa jadi dia banyak melakukan kesalahan. Yang kedua, bisa jadi dia tidak taat terhadap kewajiban gitu loh. Jadi pokok dosa itu kan cuma dua, karena melanggar larangan atau meninggalkan perintah. Maka koreksi diri kita gitu. Kenapa kita tidak bisa dekat gitu loh. Atau misalnya subuh kesiangan terus. Saya juga kalau ngajarnya malam-malam kadang ya bangunnya juga siang gitu loh. Tapi dapatnya jam ngajar malam terus gitu. Ya udah gitu. Apalagi kalau Siska pas kerja malam gitu loh ya. Nah, itu bisa dilacak dengan dua hal. Nah, soal detailnya misalnya kita sering bohongin pacar misalnya biar suka traktir atau suka ngasih transferan gitu loh. Nah, itu kan ada gitu loh. Misalnya kayak gitu. Itu teknis detailnya yang tahu kita, tapi intinya itu gitu loh. Karena kondisi hijrah itu berasal dari kata hajaro, itu awalnya maknanya kondisi yang sangat panas. Nah, kondisi yang panas itu dalam tanda kutip tidak nyaman, menuntut seseorang untuk berpindah. Nah, kalau dengan satu hati dia tidak nyaman, harus pindah ke lain hati.
kalau dengan satu body dia tidak nyaman, harus pindah ke lain body, gitu kan. Jadi istilahnya kayak gitu, pindah ke lain hati dan pindah ke lain body. Nah, Rasul juga gitu ketika beliau berada di Mekah, tekanannya tinggi gitu loh. Kemudian dalam memahami bahasa Arab itu kan salah satunya dengan metodologi at-tasrif al-kabir, merubah susunan huruf dalam kalimat. Misalnya hijrah dari kata hajaro, jimro, dirubah susunannya jadi haroja, itu artinya fitnah. Nah, orang kalau sudah difitnah itu biasanya respon orang yang ada di sekitar itu tidak simpatik. Nah, ini bisa dibuktikan ketika kita memiliki kekuatan, power dan kejujuran. Tapi terkadang gitu loh, sekuat apapun kita menjelaskan, mereka tetap tidak percaya. Kalau mereka tidak percaya berarti lingkungan itu tidak menghendaki diri kita. Nah, makanya Rasul itu ketika sudah berjuang keras, kemudian masyarakat Mekah kelihatan masih menentang bahkan mengintimidasi, beliau memutuskan untuk hijrah ke Taif atau ke Habasyah misalnya. Kemudian hijrah ke Yasrib. Yasrib itu bukan tempat yang ideal awalnya, karena Yasrib itu makna awalnya itu kacau balau. Jadi sebelum Nabi datang ke situ, dia kacau balau, tapi memiliki potensi gitu loh. Jadi kalau nyari jodoh juga kayak gitu, Mas. Walaupun dia tidak begitu cantik, tapi memiliki potensi kecantikan, potensi kebaikan, itu perlu dikejar. Walaupun dia nggak begitu cantik, nggak begitu supel gitu misalnya, tapi dia memiliki potensi ini yang harus dikejar ya gitu. Misalnya gitu, Rasul melihat bahwa orang Madinah itu kebanyakan memiliki penghasilan atau penghidupan dari bertani atau berkebun. Orang yang bertani dan berkebun itu cenderung hidupnya madem, tetap. Nah, kalau dia tidak panen, dia akan menunggu pada masa berikutnya. Bulan tahun misalnya masa ini 3 bulan ini gagal panen padi, dia akan mencoba berikutnya. Beda dengan pedagang. Kalau pedagang itu dia gagal, dia akan langsung pindah ke tempat yang lain. Nah, maka interaksi dengan pedagang itu lebih sulit karena mereka bertemu dengan banyak orang. Nyari jodoh juga gitu loh, Mbak Sus, gitu loh, Mbak Siska. Jadi kalau jodohnya pedagang itu dia sering keluar rumah, dan di luar itu dia ketemu dengan orang-orang ya yang janda kayak, yang gadis kayak, yang lebih manis kayak, itu godaan gitu loh. Tapi kalau ketemunya dengan karyawan, petani, pekebun gitu, itu kesetiaannya lebih tinggi gitu loh. Tapi sekali lagi dari sisi materi pedagang itu kan memiliki potensi kehidupan ekonomi lebih baik. Nah, tapi kalau pekebun atau orang yang hidup di desa itu kesetiaannya lebih tinggi. Nah, itu digabung oleh Nabi. Beliau hijrah ke Madinah, kemudian menaklukkan kota Mekah. Islam itu kemudian disebarkan oleh para pedagang, termasuk di Nusantara. Itu disebarkan oleh para pedagang. Makanya kayak gitu. Nah, kalau Mas Salman mau nyari yang dua-duanya, Mas. Tipe pedagang dan tipe petani. Petani yang siap menjaga, pedagang yang siap bekerja gitu. Itu kira-kira Mbak Sis ya. Ada yang lain? Silahkan. Sat, boleh Sat di luar ya Sat ya? Ya, 2 ya Mas. Usahakan. Andrei, kan sempat ketemu mulu Mas gituan. Sempat kejadian yang di Palu itu Sat ya, gempa. Ya, cuman yang saya jadi penasaran kan di situ ketika kita lihat yang video-video itu kan sempat viral ya. Ketika seorang imam maupun jamaah yang dengan khusyuknya tetap melanjutkan sholat ya kan, merupakan itu hal yang bagus lah, sangat bagus lah. Namun di sisi lain kan mungkin ada keluarga yang ditinggalkan gitu ya. Apalagi selaku pemimpin keluarga tentu mempunyai kewajiban untuk melindungi keluarga gitu. Jadi
pilihan bijak manakah gitu. Mungkin kita nggak tahu ya gitu. Mungkin nanti ketika kita keluarga ada kejadian hal-hal seperti itu. Jadi bijak yang mana gitu? Apakah kita tetap memfokuskan diri untuk melakukan ibadah atau kita memprioritaskan kepada anak serta istri kita untuk memperhatikan keselamatannya seperti itu, Ustaz? Gitu. Mungkin itu agak sedikit bingung gitu saya kira-kira gitu. Keduanya baik kan pasti. Cuman cara yang bijak tuh yang mana gitu. Oke, ada yang mau jawab? Yang penting 2 dulu Mas ya. Itu kalau 1, istrinya yang di rumah 1, kalau 2 juga bingung kan. Ini yang ke sana apa ke sini gitu loh. Prioritas yang muda atau yang tua gitu kan. Kalau dua-duanya minta kemana Ustaz? Harus kalah lah. Idealnya itu kalau punya 2 atau 3 ditempatkan di satu tempat, beda pintu aja gitu loh. Jadi kalau ada apa-apa mudah gitu loh. Itu kan karena pada masa gempa itu kan waktunya singkat gitu loh. Jadi hal yang terpenting itu adalah pertama posisinya di masjid. Dia tidak rumahnya juga belum tentu dekat kan gitu loh. Nah, kalau dalam keadaan kayak gitu, orang yang memiliki keyakinan dia akan lebih memilih kepada proses takorub ya. Karena ilmu itu kan ada yang diajarkan dengan namanya al-hisyah dengan panca indera atau dengan usaha atau dengan yang kedua dengan takorub dengan pendekatan diri kepada Allah. Nah, pada masa kritis tersebut itu ilmu yang dari hisyah itu umumnya tidak berfungsi. Ya, yang berfungsi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan takorub. Jadi apapun usaha kita gitu loh, kita lari sekencang-kencangnya itu belum tentu bisa menyelamatkan keluarga kita gitu loh. Maka pada kondisi tertentu seperti itu gitu loh, upaya mendekatkan diri kepada Allah itu dianggap sebagai upaya yang yang paling realistis ya. Jadi seperti kalau orang sudah dilempar ke kapal, di kapal itu kemudian kapalnya bocor, tenggelam gitu loh. Nah, yang paling realistis itu adalah mendekatkan diri dengan cara mencari pertolongan atau mencari sampan atau bahkan mencari ban untuk menyelamatkan diri. Nah, menyelamatkan diri itu gitu loh. Bagaimana dengan keluarganya? Keluarganya juga diusahakan. Tapi kalau misalnya dalam keadaan terdesak, gitu, itu biasanya orang akan memiliki insting menyelamatkan diri. Nah, kalau keluarganya berada di dekatnya, anaknya, istrinya, dia secara insting akan melakukan pengorbanan apapun untuk menyelamatkan mereka. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia tidak tahu posisi anak dan istrinya. Nah, itu kan. Nah, ini digambarkan seperti itu. Kalau ketika gempa dahsyat terjadi, dia di masjid, kemudian anak istrinya di rumah, rumahnya juga tidak dekat dengan masjid, maka hal yang dilakukan itu menurut saya yang sudah benar itu. Dia melanjutkan doanya, zikirnya, seandainya mati pun ya dianggap mati syahid, mudah-mudahan keluarganya juga selamat gitu kan dalam doa itu gitu loh. Makanya orang yang bisa melakukan itu umumnya orang yang memiliki tingkat takorub atau kedekatan diri dengan Allah yang lebih gitu loh. Ya biasanya ya ibaratnya ustadz-ustadz pilihan lah gitu loh. Bukan ustadz-ustadz biasa gitu. Kan dulu pernah itu ketika Merapi meletus itu ada ulama besar di wilayah Kaliurang atau di wilayah Sleman sana gitu. Itu ketika laharnya turun gitu, orang lari semua, tapi dia tetap diam melanjutkan zikir dan doa, dan itu ternyata laharnya itu cuma lewat di depan rumahnya saja tanpa membakar rumah yang ada di lereng gunung itu gitu. Jadi nah itu hanya cerita-cerita. Makanya nanti kan dalam Al-Kahfi itu ada cerita tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa. Nabi Musa itu diajarkan ilmu hisyah atau ilmu yang bersifat indrawi.
Nah, tapi tidak bisa disempurnakan kecuali dengan ilmu yang sifatnya batiniah yang hanya dimiliki oleh Nabi Khidir. Maka Nabi Musa itu berguru kepada Nabi Khidir meskipun pada akhirnya dia gagal, tapi kan sudah berusaha. Nah, misalnya ada siapa anak kecil yang taat ibadah, orangnya soleh, tiba-tiba dibunuh. Secara kemanusiaan Nabi Musa kan teriak gitu. Kalau anaknya pecicilan nakal ya bisa jadi dibunuh nggak apa-apa. Tapi ini anaknya soleh, taat, kalem, tiba-tiba dibunuh gitu. Nah, makanya itu oleh Nabi Khidir dijelaskan bahwa itu adalah bukan kehendaknya gitu loh, bukan kehendaknya. Tapi dalam kitab fikih Nabi Musa itu dipuji karena kecekatan beliau dalam melihat kemungkaran itu tidak tahan, dia langsung menegur gitu loh. Nah, tapi dalam ilmu tasawuf Nabi Khidir dipuji karena memiliki pengetahuan yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Nah, makanya pertanyaan selanjutnya apakah Nabi Khidir masih hidup? Yaitu menurut ulama tasawuf itu dikatakan masih hidup. Bahkan orang Indonesia itu setidak-tidaknya dalam kisah yang diceritakan oleh orang-orang soleh itu ada 4 ulama besar yang ditemui oleh Nabi Khidir. Pertama yang yang belum lama wafat itu Kiai Maimun Zubair. Yang kedua Kiai Hasyim Asy'ari. Yang ketiga Syekh Khalil Bangkalan dari Madura. Yang keempat itu Syekh Abdul Hamid Pasuruan. Itu ada ceritanya dan mereka menyampaikan sendiri gitu loh. Nah, yang menurut ulama hadis seperti Imam Bukhari dan ulama fikih yang sekarang diprakarsai oleh Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwa Nabi Khidir itu telah wafat karena tidak mungkin orang memiliki keabadian. Nah, ilmu yang menengahi dua pendapat antara ulama tasawuf dan ulama fikih itu dikarang oleh Sayyid Mursi namanya. Nah, beliau membedakan antara dengan 5 kehidupan. Kehidupan pertama itu kehidupan biasa seperti kita. Kehidupan yang memiliki batas waktu, kemudian keterbatasan dan kebutuhan. Ada yang tidak memiliki batasan waktu dan batasan tempat serta ruang. Ini dibagi menjadi 2, yang hidup di langit itu Nabi Isa dan Nabi Idris, yang di bumi itu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Itu berarti sudah ada 3. Yang keempat itu kehidupan orang yang mati syahid. Orang mati syahid itu dalam Al-Quran dikatakan mereka hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun. Disebut mereka itu hidup gitu. Cuma hidupnya tidak seperti kita. Yang kelima itu kehidupan orang di alam barzah. Orang yang di alam barzah itu hidup gitu loh. Cuma kita tidak tahu bagaimana kehidupannya. Makanya ketika masuk komplek kubur, lewat kuburan, kita suruh salam. Assalamualaikum ya darul qaumil mu'minin. Alaikum rahmatullah. Dan mereka menjawab, cuma kita tidak dengar. Kalau kita dengar, kita akan lari gitu loh. Seperti jenazah. Kenapa? Dia harus dimandikan. Sebab nggak bisa mandi sendiri. Kalau jenazah mandi sendiri, yang layat itu akan pada kabur gitu loh. Itu istilahnya kayak gitu ya. Jadi itu Mas ya, kira-kira pertimbangannya kayak gitu ya. Jadi bisa milih. Nah, yang terakhir doa biar cepet dapat jodoh ya sis ya. Catat ini. Buka surat Al-Anbiya ayatnya ayat 89. Ya. Surat Al-Anbiya ayatnya ayat 89. Bunyinya gini. Catat. Jangan dicatat, diapalin. Robbi la tazarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Itu artinya gitu. Robbi la tazarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Gitu loh. Nah, terus kalau yang mau nambah doanya beda gitu loh. Kalau mau nambah beda. Ini yang belum. Ya, soalnya ini ijazahnya doa ini buat yang belum menikah gitu loh. Kalau yang menikah nanti doanya beda. Kalau doanya pakai doa itu nanti yang ada malah kabur gitu loh ya. Rabbi la tazarni fardan. Ya Allah, jangan biarkan aku sendiri. Nah, dulu waktu di pesantren ngaji sama-sama orang pesantren, saya kan nggak pernah nyantren tapi
rumah saya itu dekat dengan pesantren, banyak pesantrennya, jadi kadang ngaji sana, kadang ngaji sini gitu. Itu menurut guru saya, gitu. Kalau ada seorang anak gadis sudah berumur, kemudian sudah selayaknya menikah, tapi belum dapat jodoh, itu suruh baca Alam Taro, surat Al-Fil, sebanyak 14 kali setelah sholat asar. Nah, Alam Taro itu artinya apa? Alam Taro itu kan, apakah engkau tidak melihat aku yang cantik, yang manis, yang solehah ini kok nggak dilamar-lamar, ibaratnya kan gitu. Makanya disuruh baca sebanyak 14 kali gitu loh. Insya Allah kalau diamalkan 40 hari 40 malam, nanti langsung diajak ke KUA, nggak usah dilamar aja, langsung diajak ke KUA. Oh, aku lah, kamu yang nanya. Monik siap, Monik. Rizky yang nanya, Pak. Iya, iya makanya. Gak usah ngegas gitu dong. Jadi, kayak gitu. Nah, itu diamalkan aja. Doanya kayak gitu. Setelah sholat, baik sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah. Kalau yang banyak, yang ngelamar banyak ya sambil sholat istikharah. Tapi kalau yang kelamar belum banyak ya baca itu aja gitu loh ya. Jadi wiridnya itu doa surat Al-Anbiya ayat 89. Rabbi la tadzarni fardan, ya Allah jangan biarkan aku sendirian gitu. Aku butuh teman, aku butuh jodoh, aku butuh pendamping gitu loh. Berikan yang terbaik. Kalau minta itu jangan maksa. Kalau maksa itu kadang ya dikasih tapi ya terserah gitu loh ibaratnya. Ya Allah jodohkan dia dengan aku, jangan gitu. Ya Allah jika dia baik untukku dunia dan akhiratku, maka dekatkan, mudahkan kami untuk mengikat janji suci di bawah petunjukmu. Tapi jika dia bukan yang terbaik untukku, jauhkan, ganti dengan yang lebih baik sesuai dengan pengetahuan dan rahmatmu gitu loh. Jadi doanya itu tidak memaksa kepada Tuhan gitu loh ibaratnya. Kalau maksa kepada Tuhan ya udah nikah aja sana gitu kan, paling kayak gitu loh. Jadi Allah itu kadang menurut Mario Teguh kan juga gitu. Allah itu terkadang merestui meskipun gitu loh. Ketika hambanya memaksa, meskipun dia tidak ridho, direstui tapi tidak ridho gitu loh. Akhirnya ya terjadi perceraian, terjadi keretakan rumah tangga itu asalnya kayak gitu. Kenapa? Karena dia terlalu memaksa. Sebenarnya itu kan ada isyarat-isyarat ketika orang menjalin hubungan itu. Yang satu suka marah, yang satu suka ngambek, yang satu suka bohong, yang satu suka mendua, misalnya kayak gitu loh ya. Nah, ini Mbak Bu Daria ini kan sudah pengalaman, jadi udah kenyang makan garam. Jadi dia senyum-senyum aja. Oke. Ya, Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, udah jam 10 ini. Saat saya mau nanya dikit, Tat. Ya, boleh Mas Chandra. Minta doa lagi, Mas. Enggak, Sat. Gini, Sat. Tadi mau nanya tentang cadar tadi, Sat. Kalau misalnya orang itu dicadar, terus bagaimana kita mengenalnya, Ustaz? Sedangkan manusia itu diciptakan antara laki-laki dan perempuan, itu bisa saling mengenal, Ustaz. Ya, makanya dia banget ini. Maya lagi ngomong. Lagi bener. Oh, jadi yang cadar, Chan. Cuma yang pakai cadar, Chan, jadinya. Enggak, Bo. Gini, gitu loh. Ya, kalau serius, gitu loh. Itu makanya Daud Al-Dohiri tadi kan membolehkan. Bahkan mayoritas ulama itu membolehkan melihat bagian muka dan telapak tangan. Kenapa? Karena itu perwakilan dari seluruh tubuh dan badan, gitu loh. Meskipun Daud Al-Dohiri itu mengatakan ada kebolehan yang lebih dari itu, gitu loh. Nah, makanya ketika orang serius kemudian ingin dalam tahapan menikah,
itu perlu didampingi gitu loh. Dilihat gitu loh Mas. Makanya dia kayak apa gitu. Jangan kalau di Indonesia, budaya di Indonesia itu meskipun dia bercadar, umumnya dia akan didampingi untuk dipertemukan gitu loh. Tapi ada juga ajaran yang di beberapa organisasi yang memang melarang. Nah, itu biasanya kalau laki-laki yang seperti kita nggak mau gitu loh Mas. Kecuali yang untuk yang keempat, penyempurna gitu. Jadi gitu. Oke, kita Mas ya. Siap, Ustaz. Jazakallah. Ya kalau mau kenal yang lain aja gitu loh. Laki-laki aja kenal. Aman, Agung. Takutnya pakai cerita lagi Ustaz, makanya pengen kenal. Iya. Tapi kan nggak ada laki-laki yang pakai cadar kan? Ada pakai masker, Ustaz. Ya itu saya baru mau bilang, boleh itu yang laki-laki pakai cadar. Kalau perempuan pakai cadar itu boleh. Yang nggak boleh itu laki yang pakai cadar. Iya, lah itu makanya gitu loh. Saya nggak pakai cadar juga nggak pakai masker juga banyak yang naksir gitu loh. Punya Siska ya. Terus jadinya makan-makan kapan ini? Kemarin katanya mau pas Natal. Pas Natal nanti ditangkap Satpol PP katanya. Jangan Ustaz, suratnya udah turun, nanti ditangkep. Oh iya. Ya udah kalau gitu mending ditransfer aja lewat rekening ya. Udah Ustaz beli sendiri aja ini gurami sama lobster gitu yang dari Bu Susi gitu ya. Udah pokoknya makan sendiri-sendiri nanti difoto bareng diupload di grup gitu ya. Zoom Ustaz. Ya. Malam minggu Ustaz, bisa malam minggu. Ya malam minggu besok nggak boleh Bu, ditangkap nanti Bu. Nggak tahu malam minggu berikutnya. Minggu ini suratnya udah turun. Malam minggu besok itu nggak apa-apa Ustaz, ada yang jaga tuh. Itunya Siska. Gimana? Tenang, minta ya, bantuan sama itu sama opanya Siska. Oke, pertanyaan lagi. Itu ya doa untuk yang masih single, Robi Latazarni Fardan. Tapi kalau yang belum punya anak nanti ya. Banget Bang Ilyas, baca terus itu doanya Bang Ilyas, baca terus. Ustaz mau tanya. Ya boleh. Mbak Sina ini nanya apa lagi? Kan tadi kata Ustadz kalau misalkan masih sendiri itu kan doanya. Nah, gimana kalau misalkan memang orang itu belum pantas gitu secara mentalnya, secara tanggung jawabnya, apa mungkin itu dari Allah gitu. Kalau misalkan kita berdoa seperti itu pun ya memang karena kita belum ya? Jelas. Ya, kalau misalkan seperti itu, tapi kalau misalkan dirinya sebenarnya belum siap menurut Allah ya pasti tentu belum bisa kan Ustadz, gimana menurut ya, Ustadz? Makanya begini, orang itu ketika ingin melangkah ke rumah tangga itu dia harus mempersiapkan diri dalam proses yang panjang ya. Jadi istilahnya itu dalam bahasa Arab itu namanya maharoh al-umliyah, keterampilan berproses. Dalam berumah tangga itu juga perbaikan yang berproses terus menerus. Kita tidak mungkin menunggu sampai kita sempurna, kita baik, kita ikhlas baru menikah karena umur kita terbatas. Maka dengan segala keterbatasan itu gitu loh, dengan segala kekurangan yang kita miliki, kita mencari orang yang dalam tanda kutip memiliki tanggung jawab untuk sama-sama memperbaiki diri. Ya dia punya kekurangan, saya punya kekurangan. Makanya saya selalu memberi pengarahan, ada idealitas tapi ada realitas ya. Idealnya
yang cantik, yang kaya, yang baik hati, yang nurut, yang setia, penuh pengertian, supel, semuanya pokoknya itu. Maka yang ada di jangkauan kita itu terkadang yang memiliki, yang datang kepada kita itu yang nilainya bukan 10 tapi 7,5 atau 7,8. Tapi dia berani gitu loh. Datang ke rumah menyatakan siap untuk melamar, bahkan siap ngasih mahar gitu loh. Itu yang dipilih. Kenapa? Itu aspek realistis gitu loh. Meskipun dia ya ganteng, nggak begitu ganteng ya, paling seperti Pak Prato gitu lah. Kayak orangnya yang penting itu memiliki potensi gitu loh. Ya, potensi cakep, potensinya kalau pakai baju saat pesta gitu ya cakep, lebih cakep dari pengantinnya kan gitu. Kemudian dia juga baik hati, supel gitu loh. Ya marah kadang-kadang aja gitu loh. Duit yang nggak begitu banyak ya nggak apa-apa gitu loh. Jangan nyari yang kaya gitu. Sebab ada istilahnya kafaah itu, kesetaraan itu ditujukan biar satu pihak itu tidak merendahkan pihak yang lain gitu loh. Misalnya gini, saya penghasilannya, keluarga saya grade-nya itu sekitar 7. Kalau saya mencari jodoh yang grade-nya 9 atau 10, bisa jadi istrinya itu nanti sulit dikendalikan atau bahkan dia lebih menguasai. Nah, laki-laki itu lebih percaya diri, mending miskin-miskin dikit tapi cantik gitu loh, daripada kaya karena dia tidak percaya diri dengan materi ya. Nah, biasanya kalau Mas Chandra ini disuruh lihat Musdalifah gitu, dia kan janda kaya gitu misalnya, suruh kelamar nggak akan berani. Kenapa? Secara kepercayaan diri dia tidak memiliki kompetensi ya, saya terlalu jauh kan gitu loh. Tapi kalau ada orang yang cantik tapi agak miskin, status sosialnya di bawahnya, dia lebih percaya diri gitu loh. Nah, kenapa terjadi perceraian antara keluarga laki-laki dengan perempuan ketika perempuan memiliki pekerjaan atau status sosial yang lebih tinggi gitu. Itu sebabnya disebabkan karena gengsi wanita itu dia merasa bisa hidup sendiri, mencari sendiri, kemudian laki-lakinya kepercayaan dirinya semakin turun gitu. Itu yang jadi masalah. Boleh bekerja, membantu, asal dalam tanda kutip tidak melupakan kewajiban dalam rumah tangga gitu loh. Ya usahakan, makanya laki-laki itu dalam berbagai hal ada kelebihan karena kewajiban memberi nafkah itu kan bagi laki-laki. Kalau wanita kan gini, duit yang dicari oleh istri itu menjadi milik istri. Uang istri itu uang istri, tapi kalau uang suami ya uang istri gitu loh. Itu umumnya kayak gitu. Teman saya itu sampai menikah nggak jadi, itu asalnya kayak gitu. Ada teman saya S2 ceweknya, cowoknya baru S1. Sebelum nikah itu udah dibilangin, nanti ya duit suami, duit istri, duit istri, duit istri gitu loh. Akhirnya statusnya dia S1, cowok ceweknya sudah ingin begitu, apalagi gitu loh. Udah akhirnya mundur gitu loh. Nah, mundur itu kan kerugian kalau orangnya soleh gitu loh. Ya makanya ya hidup berumah tangga itu kan yang penting terus belajar. Nah, terus belajar itu artinya dalam tanda kutip meskipun kita sudah berumah tangga, terus mempelajari bagaimana mencari solusi terbaik ketika ada permasalahan. Nah, di sini itu masalah itu kan berasal dari kata sa'ala, artinya meminta atau bertanya. Kalau ada masalah, itu meminta kepada, semakin mendekatkan diri kepada Allah atau bertanya kepada orang yang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk mencari solusi. Nah, kalau kaitannya dengan curhat, itu harus dalam tanda kutip dia bisa merahasiakan. Karena biasanya curhat itu berkaitan dengan aib antara suami dan istri. Terus dijaga. Nah, itu syarat kalau mau curhat. Nah, makanya idealnya teman-teman itu punya semacam guru atau pembimbing ketika menikah, bukan ketika ada masalah. Seringnya itu kan ustadz dipanggil atau penyuluh dipanggil atau konsultan dipanggil kalau ada masalah gitu loh.
Atau seperti kayak kita pergi ke dokter gigi kalau giginya lagi sakit gitu loh. Padahal idealnya kita meriksakan gigi itu berapa, misalnya 3 bulan sekali meskipun nggak sakit gitu loh. Nah, kita itu sering gitu upaya preventif itu diabaikan, upaya pengobatan gitu loh. Pengobatan itu justru dikedepankan. Akibatnya ya akhirnya banyak menimbulkan biaya gitu loh. Padahal yang tadi harusnya cuma ngasih biaya periksa aja gitu loh. Misalnya 100.000 atau 120.000, tapi karena sudah terlanjur sakit, sudah berlubang, sudah sarafnya harus dimatikan, akhirnya habis 1 juta gitu loh. Itu masalah klasik yang ada di kita. Makanya belajar terus. Mbak Sirai kalau mau nikah saya dukung, kalau belum ketemu jodoh yang cocok saya carikan. Bahkan kalau misalnya mau jadi yang keberapa juga saya siapkan, ya. Jadi jangan itu, Mbak Sirai. Jangan patah semangat. Kalau Mas Chandra belum siap, ya udah nyari yang lain yang sudah siap. Oke, Mbak Sirai. Iya, terima Ada kasih yang banyak lain? Ustadz. Ya, jadi maju terus ya, pantang mundur. Saya siap mendampingi, bukan jadi pendamping, tapi siap mendampingi. Mundur alon-alon. Oke, Mbak Monika mau nanya nggak? Mau minta doa apa, Mbak? Doa dimudahkan dalam belajar Ustaz. Oh, kalau mudah belajar banyak itu. Salah satunya harus menikah ya, Ustaz, biar mudah belajar ya, Ustaz. Chandra nikah mulu. Balik lagi. Udah kemudian. Doain Ustaz. Doain ya, doanya gampang kan. Biasanya nanti saya kirim lah gitu loh, doa biar dipermudah itu gitu loh. Nah, kalau Siap Ustaz. Ya, itu kan ada memang dari Qur'annya itu suruh memperbanyak doa itu gitu loh. Misalnya doa belum punya rumah itu ada dalam surat ke-23 ayat 20. Surah 23 ayat 29. Ya, itu kalau belum punya rumah, udah nikah, belum punya rumah, lama ngontrak. Nah, itu baca itu doa itu sebanyak-banyaknya. Kalau dalam sholat ya di akhir sholat, di penghujung sholat sebelum salam setelah tahiyat, tapi doanya dibaca dalam hati. Dalam sujud juga gitu. Robbi anzil jalan mubarakan wa anta khairul munzilin, itu dibaca berulang-ulang. Insya Allah tiba-tiba nanti ya kayak tadi Mas Chandra, ada janda kaya ngajak nikah gitu loh, udah punya rumah, punya mobil gitu kan, tiba-tiba gitu loh. Atau ya gitu loh, di dekat rumah kita ada yang jual, kita pas punya tabungannya pas bisa menutup gitu. Insya Allah banyak jalan lah gitu. Ya, saya kira itu teman-teman. Ini 19 orang, siapa yang nggak hadir? Irsal. Dipoto dulu aja ya. Foto. Screenshot nanti dikirim. Saya screenshot. Kamera. 1, 2, 3. Sip. Oke, ya. Ya, telat Bang Ilis. Mohon maaf atas segala kekurangan. Silakan disimpulkan masing-masing. Mohon maaf agak kemalaman. Mudah-mudahan berkah ilmunya dan manfaat ilmunya. Yang belum nikah segera nikah, Mas Ilyas ya. Amin. Nah, kalau Mbak Siska sih sudah tinggal nunggu, pokoknya kalau didatengin aku mau, kayaknya kayak gitu ya. Ya Allah. Minta restu Ustaz. Itu ada Bang Ilyas. No, lu nggak nganggap Bang Ilyas. Kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Belajar Ustaz.